Kita patut bersyukur pandemi COVID-19 telah berakhir. Kita akan memasuki babak baru yang memungkinkan masyarakat Indonesia lebih bebas beraktivitas. Kita sambut dengan gembira berakhirnya pandemi COVID-19 seperti yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Bangsa Indonesia telah mampu membuktikan kepada dunia. Di tengah tantangan yang luar biasa di masa pandemi COVID-19, kita mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketangguhan. Segenap komponen bangsa Indonesia, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersama seluruh rakyat bersatu padu menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Fakta membuktikan bangsa Indonesia tetap kuat di tengah menurunnya ekonomi global. Rasa persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia semakin kuat dan siap menghadapi apapun tantangan yang akan datang. Persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia adalah modal yang sangat berharga untuk menghadapi tahun panas 2024 yang akan ditandai dengan pemilu serentak baik untuk DPRD, DPR maupun Presiden. Saatnya kita kembali berpegangan erat satu sama lain untuk mengarungi tahun politik yang akan penuh dinamika. Tahun politik bukan saatnya kita untuk berkonflik, melainkan waktu untuk menawarkan solusi bagi tantangan Indonesia 5 tahun ke depan. Harapannya biar Indonesia lebih baik, damai, dan baik. Iya, karena ini sih kalau buat DPR sama ini saya kalangan bawah ya, lagi setinggal di ruang kecil. Saya nggak tahu tugas di DPR tuh di kalangan bawah lagi masyarakat kecil tuh apa? Jangan membela yang penting aja. Ini biasanya lebih bagus lagi. Oke. Diharapkan tahun politik akan dilalui dengan damai dan sportif. Tidak ada yang kalah, kita semua adalah pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arasy Abdurrahman selaku moderator dan MC dari acara Teropong Parlemen Award 2023. Dan di samping saya ada juga Bapak Rihat selaku Ketua Panitia Teropong Parlemen 2023. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara kali ini, yaitu Teropong Parlemen Award 2023, dan juga para wartawan yang meliput acara ini. Sebelum kita memulai semuanya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya. Jadi apa sih Teropong Parlemen Award itu? Ya, Teropong Parlemen Award 2023 ini adalah
award yang telah dilaksanakan untuk keempat kalinya. Jadi ini bukan yang pertama kali. Teropong Senayan selalu mengadakan Teropong Parlemen Award setiap tahunnya. Dan ini penghargaan yang sangat prestisius menurut saya yang diberikan kepada anggota parlemen yang memang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk mengemban amanah dari rakyat. Nah, dari kategori-kategori yang sudah ada nih, ya, pemilihannya tuh bagaimana, Pak? Ya, pemilihan untuk mereka-mereka yang mendapatkan penghargaan ini telah dilakukan cukup lama ya. Kita membuat suatu rumusan bagaimana siapa yang akan layak untuk menjadi pemenang. Kemudian juga kami melihat rekam jejaknya, kemudian didiskusikan. Kemudian dari berbagai kandidat akhirnya ditentukan satu pemenang atau beberapa pemenang dalam suatu kategori. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pengumuman, kepada pemenang-pemenang kategori yang sudah ada, kami persilahkan Bapak Hendri Satrio sebagai juri untuk memberikan sambutan. Ya. Kami persilahkan Pak. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rihat, kemudian para anggota Dewan yang terhormat, teman-teman wartawan, terima kasih untuk sekian kalinya saya dilibatkan dalam Teropong Senayan Award ini. Justru kali ini pada Teropong Senayan Award 2023 adalah yang tersulit yang harus kami lakukan. Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena Dewan Perwakilan Rakyat saat ini dianggap sebagai lembaga negara yang hanya menjadi kepanjangan tangan dari eksekutif tanpa atau minim monitoring dari sisi legislatif. Tidak ada penyeimbang dari legislatif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif saat ini. Bahkan beberapa undang-undang yang sangat kontroversial itu bisa lolos dan berhasil ditempuh atau bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian alasan yang kedua kenapa begitu sulitnya adalah Teropong Senayan Award 2023, kalau saya tidak salah adalah Teropong Senayan Award pertama pasca pandemi. Yang tentu saja pada saat kami menilai atau memberikan masukan kritis tentang penilaian kepada teman-teman panitia, itu menjadi tidak leluasa karena pergerakan atau beberapa hal tentang kebijakan dari Bapak Ibu yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat tentu terbatas gerakannya karena COVID-19. Kemudian alasan ketiga adalah bagaimana di 2023 ini setelah menjadi atau awal dari tahun politik jelang pemilu 2024 bisa dimaksimalkan oleh anggota Dewan untuk bisa meningkatkan kegiatan atau program-program atau sistem demokrasi Indonesia supaya lebih maju. Kemudian yang keempat adalah kami sangat mengharapkan bahwa para pemenang atau yang terpilih menerima Teropong Senayan Award itu juga bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk menyambut pemilu 2024 sebagai pemilu yang riang gembira. Karena sebagai wakil rakyat yang tentu saja memiliki konstituen jutaan pemilik suara, dengan arahan dari para wakil rakyat tentu saja pemilu akan berlangsung dengan riang gembira dan tidak mencederai demokrasi. Pada saat penilaian dilakukan, memang ada perdebatan-perdebatan sengit bahkan menjurus panas terhadap beberapa nama yang memang dicalonkan oleh teman-teman dari Teropong Senayan. Tapi menurut saya sebuah diskusi kritis yang membangun, yang kemudian bisa menghasilkan atau menemukan nama-nama yang kami sepakati
sebagai penerima penghargaan dari Teropong Senayan Award di tahun 2023 ini. Besar harapan kami dari Dewan Juri bahwa para penerima award ini bisa memberikan energi positif pada demokrasi di Indonesia dan tentu saja membawa kemaslahatan umat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan tentu saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, tetap terus berkarya. Kami tunggu kiprah Anda baik menjelang pemilu 2024 atau nanti bila terpilih kembali sebagai anggota dewan hasil pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendri Satrio atas sambutannya. Saya kira sangat menarik ya Mas Goldi ya, bahwa para pemenang award kali ini diharapkan mengantarkan pemilu yang nanti akan dilaksanakan 2024 sebagai pemilu yang riang gembira. Ini saya kira menarik, jadi bukan arena untuk konflik dan justru akan menyengsarakan masyarakat. Saya kira pesan yang sangat menarik. Betul. Dan juga kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aryadi Ahmad yang telah memberikan kami banyak dukungan selama acara-acara Teropong Senayan. Nah, kita akan melanjutkan ke pengumuman pemenang dari kategori-kategori Teropong Parlemen Award. Iya, silakan Mas Goldi dibacakan untuk pemenang untuk kategori yang pertama, yaitu ada di kategori Making News Person. Nah, di Making News Person ini ada kriteria-kriteria yang dibutuhkan, seperti menarik perhatian media, lalu tampil sebagai sosok yang memiliki nilai berita. Nah, pemenangnya dari Making News Person adalah Haji Singgih Januratmoko SKH MM adalah anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dari Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 5 yang meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta. Singgih Januratmoko berada di Komisi 6 membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Selamat kepada Bapak Singgih Januratmoko. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan 1 atau 2 patah kata. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena di dalam perjalanan. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan atas penghargaannya hari ini. Dan kita berharap ke depan Teropong Senayan semakin maju lagi, berkembang, dan kita sebagai anggota DPR RI bisa bekerja sesuai dengan amanat rakyat untuk perjuangan masyarakat pada umumnya. Jadi kita sebagai anggota DPR RI, harapan rakyat dari rakyat Indonesia berharap memiliki anggota DPR yang berdedikasi dalam mewujudkan demokrasi yang transparan dan berdampak positif bagi masyarakat. Jadi dari harapan itu kita harus bekerja keras supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia dan rakyat pada umumnya. Mungkin itu saja dari saya. Intinya kita sebagai anggota DPR RI bekerja. Terima kasih atas penghargaan dari Teropong Senayan. Semoga Teropong Senayan ke depan semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat. Kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya. Untuk pemenang berikutnya dari Making News Person adalah Haji Suryadi Jayapurnama ST adalah anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II. Adalah anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan
transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan. Selamat kepada Bapak Suryadi Jayapurnama. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan 1 atau 2 patah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak saya yang mewakili publik dan media dalam memberikan penghargaan kepada kami, dan tentu saja penghargaan ini kami nilai tidak saja sebagai kehormatan, tetapi justru adalah beban bagaimana kami bisa menjalankan kinerja sebagai anggota DPR RI agar optimal, terutama dalam mengawal kebijakan publik, mulai dari pelaksanaan tugas fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, termasuk semua fungsi tadi kami komunikasikan melalui berbagai media. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tokoh saya. Mudah-mudahan amanah dan kerja itu terus bisa kami pertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suryadi Jayapurnama. Kategori pemenang untuk kategori berikutnya yaitu untuk kategori tokoh reformasi parlemen. Ini saya kira juga menarik, Mas Goldi, di mana indikatornya adalah sebagai berikut: memiliki pengalaman politik yang mumpuni, kemudian mewarnai dinamika parlemen melalui ketokohannya, kemudian juga memiliki pandangan dan sangat mendukung transformasi politik di Indonesia. Kita bacakan pemenangnya untuk tokoh reformasi parlemen kali ini. Pemenangnya adalah Profesor Dr. Syarifuddin Hasan SE, MM, MBA, terpilih sebagai anggota DPR fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 3. Syarifuddin Hasan pernah menjabat Menteri Koperasi dan UKM periode 2009 sampai 2014 dan kini menjabat Wakil Ketua MPR. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Syarifuddin Hasan. Kami mohon waktu untuk memberikan sambutannya, silakan. Untuk Bapak Syarif Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya secara khusus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Teropong Senayan yang memberikan penghargaan kepada kami pribadi sebagai tokoh reformasi parlemen, dan tentunya ini adalah merupakan hadiah yang akan saya persembahkan kepada fraksi Partai Demokrat, di mana kami sebagai salah satu anggota fraksi Partai Demokrat yang saat ini memiliki suatu garis kebijakan sebagai partai yang oposisi. Nah, tentunya penghargaan ini saya nilai adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami, tetapi sekaligus sebagai bahan untuk memotivasi diri kami untuk lebih intens dan lebih giat lagi di dalam melakukan tugas-tugas sebagai seorang anggota legislatif yang dengan penuh tanggung jawab selalu mengedepankan faktor-faktor check and balance yang positif, yang objektif, demi untuk kepentingan meningkatkan kualitas demokrasi kita di Indonesia dan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya berterima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini kita semuanya betul-betul ke depan bersama-sama bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui salah satunya adalah pemilu 2024 yang akan datang. Tentunya pemilu ini adalah bukan tujuan. Pemilu ini adalah alat, sehingga mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menatap Indonesia yang lebih bagus dengan ikut berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan damai. Kita harus memiliki komitmen bahwa melalui pemilu kita semua insan warga Indonesia bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan damai. Semoga ke depan dengan kebersamaan yang kita bangun bersama, insya Allah rakyat kita akan semakin baik, dan tentunya kita menatap masa depan yang lebih bagus. Dan ini adalah salah satu kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan siapa anggota DPR yang dipercaya lagi. Mudah-mudahan itu amanah seperti yang kita lakukan sekarang ini, dan juga mudah-mudahan dengan melalui pemilu 2024 kita bisa mendapatkan presiden yang amanah dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dengan demikian, insya Allah melalui peran legislatif yang komit terhadap kebersamaan untuk bangsa, kebersamaan untuk rakyat, dan eksekutif yang betul-betul juga peduli terhadap rakyat, lebih mengedepankan kepentingan rakyat, dan insya Allah melalui yudikatif juga, insya Allah penegakan hukum akan selalu menjadi sesuatu hal yang prioritas demi menegakkan kebenaran. Dengan demikian, insya Allah kita akan menatap Indonesia ke depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Teropong Senayan yang selalu menyelenggarakan, memberikan reward setiap tahun, dan ini adalah tahun yang keempat, dan tentunya intinya adalah Teropong Senayan Award ini untuk memotivasi pada anggota DPR agar betul-betul secara aktif komit di dalam menyelenggarakan fungsi daripada DPR itu sendiri. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan bulan depan kita menatap Indonesia yang akan merayakan hari ulang tahunnya, dan tentunya kita semua bergembira karena Indonesia tetap NKRI, tetap bersatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika dan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Sarifudin Hasan dan terima kasih atas sambutannya. Saya kira menarik sekali bahwa kita menginginkan Indonesia yang lebih baik dan pemilu yang jujur dan transparan serta adil seperti yang kita inginkan semua oleh seluruh bangsa Indonesia. Untuk kategori selanjutnya yaitu dari tokoh peduli daerah. Ya. Tokoh peduli daerah itu sendiri mempunyai kriteria. Salah satunya adalah memiliki ketokohan yang kuat di daerah dan juga menjembatani kebutuhan daerah dan pusat. Nah, untuk pemenang yang pertama dari kategori tokoh peduli daerah adalah IR Marwan C. Hasan adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Lampung II. Marwan C. Hasan berada di Komisi 11 yang membidangi keuangan,
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan. Karena beliau berhalangan hadir, kami persilahkan wakil yaitu Bapak Ian Harahap untuk memberikan sambutan 1 atau 2 patah kata. Terima kasih, Propong Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak Marwan Ciasan sedang berada di Dapil dari beberapa hari yang lalu, karena memang sekarang saat sedang reses di DPR RI. Beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teropong Senayan yang telah memilih beliau sebagai tokoh peduli daerah. Pak Marwan Ciasan berpesan atau menyampaikan semoga Teropong Senayan tetap jaya dan terus memberikan motivasi terbaik untuk para anggota DPR RI. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ian Harahap atas perwakilannya dan sambutannya. Untuk pemenang dari tokoh peduli daerah selanjutnya adalah Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, adalah pengacara dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2014. Junimart Girsang mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Junimart Girsang duduk dalam Komisi 2 yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertanahan dan reforma agraria. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Junimart Girsang. Kami persilakan untuk memberikan sambutan 1 atau 2 patah kata. Kemungkinan belum hadir ya. Bapak Junimart Girsang. Ya, kita lanjutkan. Maka kami lanjutkan untuk pemenang selanjutnya dari kategori tokoh peduli daerah adalah Ono Surono ST adalah tokoh nelayan pesisir Pantura Bumi Wiralodra. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Koperasi Perikanan Laut Bina Sumitra, sebuah koperasi perikanan yang terbesar di Jawa Barat. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dan menempati posisi sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan 1 atau 2 patah kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Teropong Senayan, yang saya hormati Bapak-Bapak, kawan-kawan anggota DPR RI, yang juga menerima Teropong Senayan Award. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan sehat selalu. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan yang telah memberikan award kepada saya, dan tentunya saya sangat berbahagia dan ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat besar. Dan tentunya saya yang dari 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah pindah dari Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, kelautan, perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan, juga masalah pangan, karena memang sesuai dengan potensi di daerah pemilihan saya, yaitu Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon, di mana luas lahan pertaniannya mungkin yang terbesar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Jawa Barat, bahkan secara nasional. Dengan tentunya hasil produksi padi dan perikanan yang tertinggi juga
Nah, sehingga tentunya inilah yang menjadi motivasi bagi saya sejak 2014 untuk bagaimana bisa mengawal program-program di bidang-bidang tersebut secara maksimal masuk di dapil saya. Dan bukan hanya programnya, kita juga ingin pastikan bahwa program-program itu juga berdampak kepada kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, di mana dari sisi indeks pembangunan manusia, ya, kelompok nelayan, kelompok petani ini ya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dan tentunya dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan fungsi anggota DPR RI, baik di fungsi pengawasan, di fungsi anggaran, di fungsi legislasi, tentunya ini pun harus bisa dipastikan bagaimana anggota DPR juga bisa secara langsung mengawal program-program yang masuk di daerah pemilihan. Nah, sehingga kami mempunyai partner yang sangat baik ya, di Kementerian Pertanian, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana program-program tersebut ada dua jalur, yaitu jalur reguler yang merupakan usulan dari dinas-dinas ya, dari pemerintah daerah, tapi juga ada jalur-jalur aspirasi dari anggota Komisi 4. Nah, sehingga tentunya inilah yang bisa akhirnya ya mungkin Teropong Senayan bisa memberikan penghargaan karena Komisi 4 ya, adalah komisi yang tentunya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau banyak ditanya anggota DPR RI mau di komisi mana, Komisi 4 itu menjadi salah satu komisi yang dinikmati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan dan selamat juga bagi kawan-kawan anggota DPR RI yang juga mendapatkan award ini. Semoga semangat kita untuk terus membantu rakyat, menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, sehingga pada akhirnya rakyat ya, lebih sejahtera lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ono Surono. Tetap semangat ya untuk memperjuangkan nelayan yang menjadi perhatian beliau selama ini. Untuk pemenang selanjutnya dari tokoh peduli daerah adalah Dr. Haji Irwan SIPME adalah Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim dari tahun 2022 sampai 2027 dan anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai 2024. Lahir di Sangkulirang, Kutai Timur, 30 April 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, S2 Ilmu Kehutanan, dan S3 Kehutanan. Irwan berada di Komisi 5 dengan ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan. kami ucapkan selamat kepada Bapak Irwan. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan satu atau dua patah kata. Ya, terima kasih Teropong Senayan dan tim serta rekan-rekan anggota DPR RI penerima penghargaan. Mohon maaf, saya lagi di bandara. Sedang persiapan boarding. Jadi tentu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Teropong Senayan terus memberikan reward juga kepada kami para anggota DPR RI. Tentu ini makin memberikan kami semangat untuk lebih baik lagi, bahwa pembangunan daerah adalah menjadi sangat penting terhadap pembangunan nasional. Ya, kalau daerah tidak maju tentu kemajuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya juga tentu ikut terpengaruh, sehingga menjadi penting kebijakan pembangunan nasional ke depan juga kemudian menitik beratkan bagaimana mempercepat pembangunan di daerah. Dan tugas kami tentu sebagai anggota DPR RI, wakil dari masing-masing daerah pemilihan, tentu harus makin peduli mendorong
terutama mendorong anggaran APBN ke daerah. Tapi tidak kemudian membatasi kami hanya peduli daerah pemilihan, tetapi semua anggota DPR RI harus peduli pada daerah. Terima kasih banyak, Terpung Senayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Irwan. Ya. Selanjutnya untuk pemenang tokoh peduli daerah. Selanjutnya adalah Haji Abdul Wahid adalah anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, mewakili wilayah Jawa Tengah. Sebelumnya, Abdul Wahid dikenal sebagai pengusaha tebu sukses dan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Abdul Wahid juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah dan menangani masalah petani. Ia ditempatkan pada Komisi 8 Bidang Agama, Sosial Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. kami ucapkan selamat kepada Bapak Abdul Wahid. Dikarenakan beliau tidak hadir, akan diwakili oleh Bapak Zamroni. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jadi mewakili saat ini sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Untuk yang kedua kalinya ini beliau mendapatkan dan mendapat apresiasi dari Teropong Senayan. Bapak menyampaikan, Bapak Haji Abdul Wahid menyampaikan mengapresiasi betul kegiatan Teropong Senayan ini dari penghargaan untuk mengapresiasi prestasi yang dilakukan oleh anggota Dewan di Senayan. Beliau menyampaikan bahwa ini merupakan penghargaan yang sangat besar sekali buat Partai Gerindra juga dan buat Bapak Prabowo Subianto, karena melalui bimbingan dan panduan dari Bapak Haji Prabowo Subianto, maka Bapak Haji Abdul Wahid selalu menyampaikan kepentingan rakyat, menyalurkan aspirasi kepentingan rakyat, dan itu menjadi kepedulian dari Bapak Haji Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari samping itu untuk tahun 2024 nantinya gitu, pesan dari Bapak Haji Prabowo Subianto untuk selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan Bapak Haji Prabowo Subianto selalu menyampaikan, menitipkan pesan salam untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan sebagai wakil dari rakyat, maka tersebut kami sampaikan selalu kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama di bagian Jemaah Utara, bahwa kepentingan rakyat menjadi yang paling utama untuk kami selalu sampaikan kepada pemerintah. Terakhir, kami mengapresiasi sehingga Teropong Senayan nantinya bisa betul-betul menjadi corong untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran di masyarakat, menyampaikan berita-berita yang nantinya akan betul-betul bisa menjadi menjadi sebuah manifestasi, menjadi sebuah berita yang sangat baik buat masyarakat itu. Terima kasih sekali. Beliau menyampaikan mengapresiasi betul bahwa Teropong Senayan selalu mengedepankan berita-berita yang sangat positif, yang sangat baik di daerah. Gitu. Terima kasih sekali atas apresiasi yang diberikan oleh Teropong Senayan terhadap Bapak Haji Abdul Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zamroni atas perwakilannya. Selanjutnya pemenang dari tokoh peduli daerah adalah Dr. Andes Haji Mukhtaruddin adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009 dan 2019 sampai 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Mukhtaruddin merupakan kader Partai Golongan Karya dan saat ini bertugas di Komisi 7
dengan lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Selamat kepada Bapak Mukhtaruddin. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan satu atau dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh teman-teman. Yang pertama-tama tentu saya mengucapkan apresiasi pada Teropong Senayan yang untuk yang sekian kalinya untuk melakukan Teropong Senayan Award sampai tahun 2003 ini, dan tentu semoga Teropong Senayan semakin maju, semakin jaya, dan semakin menjadi media daripada parlemen untuk secara masif menyampaikan kepada masyarakat kinerja maupun hasil-hasil pembangunan yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, tentu saya juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan yang kedua kalinya kepada saya, award yang diberikan pada tahun ini juga. Tentu dengan penghargaan diberikan ini bisa memotivasi saya untuk kembali meningkatkan kinerja sebagai anggota DPR RI, melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPR RI. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman DPR RI yang lain yang juga mendapat award dari Teropong Senayan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Mukhtaruddin. Selanjutnya Untuk pemenang berikutnya dari tokoh peduli daerah adalah Hajah Nur Hayati Effendi adalah anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan. Nur Hayati Effendi berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 11 yang meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Nur Hayati Effendi bertugas di Komisi 9 dengan ruang lingkup bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Nur Hayati Effendi. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan satu atau dua patah kata. Mohon maaf, mungkin ada kendala dari Ibu Nur Hayati. Saya izin untuk memberikan sambutan mewakili Ibu. Ya, baik, silakan Ibu. Iya, terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Teropong Award kepada Ibu Hajah Nur Hayati. Kami mengucap terima kasih. Dan insya Allah Ibu Nur Hayati akan selalu melanjutkan pengabdian dan berjuang ke daerah, khususnya ke daerah dapil Ibu, dan juga meneruskan suara aspirasi dari masyarakat. Begitu. Terima kasih. Kepada Ibu Nur Hayati untuk kategori selanjutnya yaitu dari tokoh peduli daerah. Ya. Tokoh peduli daerah itu sendiri mempunyai kriteria. Salah satunya adalah memiliki ketokohan yang kuat di daerah dan juga menjembatani kebutuhan daerah dan pusat. Nah, untuk pemenang yang pertama dari kategori tokoh peduli daerah adalah Dr. Insinyur H.E. Herman Khairon MSI adalah anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Dari daerah pemilihan Jawa Barat 8, Herman Khairon kini berada di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Ya. Kami persilakan untuk memberikan sambutan Bapak Herman Khairon. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita sehat semuanya. Pertama, saya tentu mengaturkan rasa syukur bahwa Teropong Senayan atau Teropong Award
masih menilai bahwa saya cukup untuk bisa memenuhi kriteria menerima penghargaan tokoh peduli daerah. Dan saya berterima kasih pada pimpinan Teropong Senayan yang terus memonitor terhadap kinerja para anggota DPR. Entah kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, saya kira selalu dalam pemberian penghargaan Teropong Award, saya selalu dalam mobil. Karena ini adalah titik ketiga yang sedang saya kunjungi. Setelah 2 pertemuan sebelumnya, saya sedang berada di daerah pemilihan. Kemarin 1 hari saya ada di Cirebon, saya masuk ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke blok-blok, ke desa-desa, dan barusan juga saya masuk ke wilayah-wilayah pelosok daerah yang tentu saya juga memotret betapa bahwa ada harapan besar dari masyarakat terhadap para anggota DPR-nya untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya, bagi saya dari fraksi Partai Demokrat tidak salah kalau kemudian kebijakan dari pimpinan kami di Partai Demokrat yang kemudian diimplementasikan di fraksi Partai Demokrat bahwa mengusung tema perubahan ini adalah tepat. Saya banyak menemukan anak-anak muda sedang tidak memiliki pekerjaan, kemudian banyak sekali UMKM yang kehilangan usahanya karena harus gulung tikar, dan petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi. Kemudian juga banyak pedagang yang omsetnya semakin turun. Dan inilah yang kemudian meningkatkan kepedulian dan empati saya kepada rakyat. Karena sesungguhnya saya sebagai wakil rakyat adalah mewakili rakyat yang pernah memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah jalan menuju kepada kenapa saya sebagai anggota DPR RI selalu turun ke daerah, selalu membaca situasi, terus kemudian saya juga bagaimana memotret kondisi dan situasi rakyat saat ini. Inilah yang kemudian menjadi modal kerja saya, dan pada akhirnya Teropong Senayan memotret saya sebagai tokoh peduli daerah. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih, ini penghargaan yang kesekian kalinya, yang tentu bagi saya adalah sebagai cambuk untuk terus bekerja lebih baik, lebih peduli terhadap rakyat, lebih peduli terhadap daerah, dan pada akhirnya saya juga harus terus meningkatkan kinerja demi kepeduliannya terhadap bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, dan semoga Teropong Senayan tetap berjaya, Teropong Award ke depan tetap memonitor para anggota DPR supaya berkinerja lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Herman Khairon. Selanjutnya, ya, Bapak Richard. Selanjutnya untuk penghargaan berikutnya kita akan mengarah untuk penghargaan kepada para wanita ini, Mas Goldi. Jadi kita akan memberikan penghargaan untuk Inspiring Woman. Jadi Inspiring Woman ini adalah tentu saja adalah tokoh wanita yang mewarnai panggung politik Indonesia, kemudian juga mencerminkan semangat kesetaraan gender, kemudian memiliki prestasi yang tentu tinggi gitu ya, bisa dicontoh untuk anggota yang lain, ya, anggota parlemen yang lain, kemudian juga memberikan inspirasi melalui tindakan dan juga berkontribusi di dalam berbagai bidang kegiatan. Dan ini saya kira penghargaan yang cukup menarik ya untuk para wanita anggota Parlemen Indonesia. Sebagai pemenangnya, Inspiring Woman 2023 pemenangnya adalah IR Hajah Sari Yuliati MT adalah anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Sari Yuliati dari Partai Golkar
mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sari Yuliati berada di Komisi 3 dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ya, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Sari Yuliati. Kami beri waktu untuk memberikan sambutan. Sepertinya belum hadir Mas Goldi, jadi kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya. Kategori Inspiring Woman adalah Lasmi Indaryani SE adalah anggota fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7 yang kini berada di Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta pencarian dan pertolongan. Ya, kami ucapkan selamat kepada Ibu Lasmi Indaryani. Akan diwakili sambutannya oleh Mas Yan atau Pak Yan Harahap. Kami persilakan. Mbak Lasmi, kita kan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tropong Senayan karena sudah menjadi inspired woman. Beliau juga saat ini sedang ada di dapil melakukan reses. Semoga penghargaan ini benar-benar dapat menginspirasi perempuan untuk terjun di politik juga. Beliau sampaikan seperti itu. Dan semoga bisa menginspirasi anggota yang lain juga untuk tetap semangat menjalankan tugas-tugas di DPR. Demikian kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian untuk pemenang berikutnya Inspiring Woman adalah Hajah Nevi Zuwairina adalah politikus Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Nevi merupakan istri dari Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat periode 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021. Nevi Zuwairina bertugas di Komisi 6 dengan ruang lingkup tugas di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi. kami mengucapkan selamat kepada Ibu Nevi. Kami mohon waktunya untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pada siang hari ini acara kita adalah pemberian penghargaan kepada anggota Dewan di pusat di periode 2019 sampai 2024. Tentu ini adalah suatu penghargaan buat kami sebagai amanah karena kita berjuang melayani rakyat memang harus kita melaksanakannya melayani dengan hati, sehingga pada hari ini amanah ini diberikan dengan mendapatkan penghargaan, bertambah amanah tersebut untuk lebih melayani
rakyat dengan hati. Banyak yang sudah kami lakukan, alhamdulillah selama ini di daerah pemilihan bersama dengan konstituen, bersama dengan mitra kerja, bersama dengan pemerintah pusat, ya, berbagai pelayanan diberikan kepada masyarakat dengan cara maksimal. Dan alhamdulillah di dapil saya Sumbar 2 konstituen merasakan adanya wakil rakyat bersama mereka selama 4 tahun ini. Itulah yang kami lakukan selama ini, dan tentu dengan adanya penghargaan ini, UUT ini akan menjadi, amanah ini menjadi lebih berat lagi, dan mohon doa dan juga dukungan kepada Bapak Ibu semua agar setahun terakhir ini pelayanan kepada rakyat akan lebih maksimal lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Teropong dan bersama jajaran. Sekali lagi dengan amanah ini kami lakukan sebaik-baiknya di di akhir tahun periode ini 2019 sampai 2024. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Nevi. Kita lanjutkan untuk pemberian penghargaan berikutnya. Mas Gaudi, silakan. Penghargaan selanjutnya itu dari kategori Inspiring Journey, yang mana mempunyai kriteria-kriteria berikut, yaitu menapaki karir politik secara struktural dan prosedural. Yang kedua, mampu menjaga amanah dan kepercayaan dari partai politik, dan juga mampu menjalankan tugas politik sesuai jabatan yang diemban. Nah, untuk pemenang pertama dari Inspiring Journey adalah Dr. Hinca IP Panjaitan 13 SH ACCS adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrat. Hinca Panjaitan merupakan anggota DPR RI sejak 2018 dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Hinca juga pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat. Kini Hinca Panjaitan berada di Komisi 3 dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. selamat kepada Bapak Hinca Panjaitan. Dikarenakan beliau berhalangan hadir, kami persilahkan Bapak Yan Harahap untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan. Baik, sekali lagi Bang Hinca juga tadi berpesan agar beliau mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teropong Award karena telah terpilih menjadi Inspiring Journey. Beliau memang saat ini juga sedang di dapil dan sangat bekerja keras untuk dapilnya saat ini. Sekali lagi beliau mengucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya untuk pemenang Inspiring Journey, pemenangnya adalah Ahmad Najib Kodratullah SE menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Ahmad Najib Kodratullah merupakan kader Partai Amanat Nasional. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ahmad Najib Kodratullah bertugas di Komisi 11 dengan ruang lingkup keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, dan perbankan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Mas Dr. Edi Baskoro Yudhoyono mengucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan atau Teropong yang memberikan award sebagai fraksi teraspiratif. Beliau mengatakan, berpesan tadi bahwa akan terus konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dan masyarakat umum dengan penuh semangat. Beliau mengingatkan kepada para anggota fraksi juga agar terus bekerja keras dan bekerja ikhlas. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat sekali lagi untuk Demokrat sebagai fraksi teraspiratif. Ya, silakan untuk memberikan sambutannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Bapak Ahmad Najib Kodratullah, anggota Komisi 11 DPR RI untuk Dapil Jawa Barat II, meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Atas nama beliau, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas penghargaan Inspiring Journey ini. Mudah-mudahan ini juga Bapak sampaikan amanat, insya Allah penghargaan ini menjadi semangat, motivasi untuk terus bisa memberikan manfaat untuk konstituen, untuk masyarakat khusus di Dapil dan umumnya untuk seluruh warga di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami lanjut untuk ke pemenang selanjutnya pada Inspiring Journey. Kategori Inspiring Journey. Pemenangnya adalah Insinyur Haji Ahmad Hafiz Thohir menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang meliputi Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musirawas Utara. Hafiz merupakan kader Partai Amanat Nasional yang saat ini duduk di Komisi 11 dengan ruang lingkup keuangan, perencanaan, pembangunan nasional, dan perbankan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ahmad Hafiz Thohir. Untuk sambutan dari beliau akan kami putarkan video beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dan juga majalah Teropong Senayan. Menjalankan tugas dan amanah sebagai wakil rakyat bukanlah perkara mudah di era keterbukaan seperti saat ini. Setiap dari kita dituntut untuk memberikan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ajang award ini setidaknya masih memberikan harapan positif bagi publik yang masih memberikan kepercayaan yang begitu tinggi kepada wakil rakyatnya di DPR RI. Saya cukup appreciate terhadap dan terharu di tengah rendahnya penilaian publik terhadap DPR, namun tidak sedikit pula yang memberikan apresiasi dan positive thinking terhadap kerja-kerja politik yang dilakukan oleh wakil rakyat kita di Senayan. Tanpa berpanjang lebar, saya kira dengan adanya award ini, semangat ke depan menjadi lebih baik lagi, peka dan responsif terhadap berbagai kepentingan bangsa dan negara yang lebih fundamental. Sekian dan terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Hafiz Thohir. Selanjutnya pemenang dari kategori Inspiring Journey adalah Bobi Adityo Rizaldi SE, AK MBA CFE, adalah anggota DPR RI 3 periode 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan 2019 sampai 2024. Bobi Adityo berasal dari Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan 2. Bobi Adityo bertugas di Komisi 1 yang melingkupi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Bobi Adityo Rizaldi. Dikarenakan beliau belum bisa hadir pada acara kali ini, akan kami lanjutkan ke kategori selanjutnya. Ya. Untuk kategori selanjutnya adalah fraksi teraspiratif. Tentu saja ini suatu pemilihan yang sulit ya, karena kita tahu bahwa dari semua fraksi yang ada tentu telah
melakukan suatu berbagai macam penyaluran aspirasi dari bawah ke atas ya, di bawah ke anggota DPR. Tetapi kita tahu bahwa dalam hal ini kita harus memilih fraksi yang teraspiratif. Karena itu kita akan umumkan untuk fraksi teraspiratif adalah Fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat berdiri sejak 1 Oktober 2004 dan kini sudah memasuki periode keempat keberadaannya di DPR RI. Partai Demokrat sendiri berdiri pada 9 September 2001. Saat ini fraksi Demokrat dipimpin oleh Edi Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas. kami ucapkan selamat kepada fraksi Demokrat yang telah memenangkan kategori fraksi teraspiratif 2023. Kami persilakan pada perwakilan dari fraksi Demokrat, Pak Ian Harahap, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Selanjutnya akan kami lanjutkan untuk pemenang dari kategori Parliament of the Year. Ya, ini sepertinya adalah sebagai puncaknya ya. Betul. Silakan Mas Goldi, lanjutkan. Kali ini ya. Iya, silakan. Pemenang dari kategori Parliament of the Year adalah Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, B.Com MSc, adalah anak kedua dari Presiden Republik Indonesia ke-6. Menjadi anggota DPR sejak 2019, kini Ibas menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Ibas berada di Komisi 6, membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi. kami ucapkan selamat kepada Bapak Edi Baskoro Yudhoyono, yang mana beliau belum bisa hadir pada pertemuan kali ini. Kami persilakan untuk Bapak Ian Harahap sebagai perwakilan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, tadi Mas Ibas berpesan, akan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan Parliamentarian of the Year. Beliau mengatakan akan terus membawa perspektif yang kuat dan solusi yang inovatif di ruang-ruang rapat nanti DPR. Semoga terus dapat menciptakan konsensus yang bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu beliau juga menyampaikan akan terus mengadakan pertemuan dengan para konstituen dan untuk mendengar keluhan, masalah, dan kebutuhan mereka, serta mengupayakan solusi yang efektif. Terima kasih sekali lagi kepada Teropong Senayan. Semoga penghargaan ini dapat terus menginspirasi dan menyemangati para anggota DPR, terutama Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Sekali kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Edi Baskoro Yudhoyono. Ya. Dan tidak terasa ya Pak ya? Iya, betul. Ini puncak dari acara kali ini. Betul. Ya, kita sudah melalui berbagai macam pemberian penghargaan tadi dan kita sudah sampai puncak pada acara pada hari ini. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada para pemenang dan peraih penghargaan Teropong Parlemen Award 2023. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga rekan wartawan yang meliput pada acara kali ini, Mas Goldi. Kami Rihat Wiranto dan Mas Goldi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara selanjutnya di Teropong Senayan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rihat, Mas Goldi.